Di antara hadis yang masyhur yang mengisyaratkan bahwasanya kita ini hanyalah musafir yang sedang berada di destinasi yang sebentar aja adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hasirin. Rasulullah SAW tidur di atas hasir. Hasir itu tikar yang terbuat dari daun korma. Daun korma disalin, disulam jadi apa? Jadi tikar. Tikar sederhana. Sehingga ketika Nabi SAW tidur di situ, fa'astara ala jambihi, maka ada bekas tikar di lambung Nabi SAW. Maka Ibnu Mas'ud melihat, Ibnu Mas'ud kasih ide. Kata beliau, ya Rasulullah, lau takhadna laka wita'an. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita bikin firash untuk engkau, yaitu kasur dari kapas ya, sehingga dari kapuk sehingga lebih nyaman untuk ditiduri. Kata Rasulullah SAW mengomentari ide dari Ibnu Mas'ud tersebut. Dia mengatakan, mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia? Innama mathali wa mathalud dunya, sungguhnya perumpamaanku dengan dunia. Karakibin istadhalla tahta syajarah thumma raha fatarakaha. Seperti seorang pengembara yang sedang mengembara kemudian mampir di bawah sebuah pohon untuk tidur sebentar. Tidur di bawah pohon apa bisa lama? Enggak bisa lama. Cuma untuk istirahat supaya siap-siap punya energi untuk melanjutkan perjalanan yang jauh. Thumma raha fatarakaha, kemudian dia pergi meninggalkan pohon tersebut. Di sini Rasulullah SAW mengibaratkan orang kita ini, beliau ibaratkan diri beliau, saya ini seperti pengembara yang sedang mampir sebentar di bawah sebuah pohon. Kalau cuma sebentar di pohon, ngapain mau bikin tempat tidur yang mewah-mewah cuma sebentar? Tsumaraha fatarakaha. Kemudian meninggalkan pohon tersebut. Oleh karenanya Nabi SAW ketika dia ngomong demikian, dia komitmen. Bahwasanya dia adalah orang yang paling zuhud terhadap dunia. Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat, disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, seorang wanita datang ke rumah Nabi, di rumah Aisyah, mendapati tikar Nabi, maka dia bawakan kasur yang lebih bagus buat Nabi, hadiah. Ketika Nabi pulang, Nabi bilang, dari mana? Aisyah bilang, dari hadiah dari orang. Kata Nabi, kembalikan. Kalau saya pengen dunia, Allah akan kasih saya jadikan gunung-gunung menjadi apa? Emas. Rasulullah suruh kembalikan. Maka Rasulullah jadilah imamuz zahidin, imamnya orang paling zuhud. Karena dia mengatakan apa? Mali walid dunia, apa urusanku dengan dunia? Saya cuma perlu sedikit untuk perjalanan berikutnya ke destinasi yang lebih panjang. Oleh karenanya di antara dalailin nubuwah, di antara bukti bahwasanya Nabi adalah seorang Nabi, itu di antara mukjizat kalau bahasa kita. Mukjizat Nabi adalah komitmen Nabi dalam kezuhudan. Nabi selalu zuhud dari awal hidupnya sampai akhirnya. Kalau Nabi bukanlah seorang Nabi, mungkin sekali dia senang-senang. Mungkin sesekali dia jalan-jalan, mungkin sekali dia naik moge kalau ada moge. Rasulullah tidak pernah sama sekali. Dan ini dalil dia sama sekali tidak ingin dunia. Sama sekali tidak ingin dunia. Dia tidak ingin dunia sama sekali. Makanya saya sering sampaikan hadis tentang Fatimah ketika Fatimah minta pembantu kepada Nabi SAW karena Fatimah miskin. Dia harus kerja, kemudian dia memutar roha, yaitu alat penggulung gandum sampai tangannya, majalat yaduha sampai tangannya menjadi pecah-pecah dan ngapal, ya. Tidak halus lagi sebagaimana wanita yang biasanya. Kemudian dia tahanat, dia pun menumbuk biji-biji korma untuk dijadikan makanan bagi ternak. Kerjaan beliau Fatimah. Kemudian dia membuat adonan, kemudian dia membuat roti, dia bakar di tungku hatta atharat fi wajhiha, sampai wajahnya kena panasnya api. Tidak halus seperti wanita-wanita zaman sekarang, minikur pidikur. Ya. Apalagi istilahnya kalau wajah itu? Skincare. Apalagi ada istilah buat wajah apa? Facial. Masya Allah. Glowing, kinclong. Wajah beliau kena api. Kemudian menyapu rumahnya hatta kita barat siyabuha, sampai bajunya penuh dengan debu. Kemudian dia angkat air hatta atharat fi raqabatiha, ya, atau fi unuqiha, dia angkat air
dengan kirbah sampai ada bekas di lehernya. Itu Fatimah. Wanita penghuni surga. Sayyidatu ahlil jannah. Pemimpin wanita surga. Siapa? Fatimah. Kerja di rumah seperti itu. Miskin. Suaminya Ali bin Abi Thalib juga miskin. Maka wajar nggak kalau minta pembantu? Wajar nggak? Wajar. Bapaknya pemimpin kota Madinah. Kalau dalam peperangan dapat ghanimah yang banyak. Maka akhirnya dia minta kepada Rasulullah SAW. Tadinya datang minta, malu, akhirnya Rasulullah bilang, ada apa nak? Kata dia, enggak, saya cuma mau salam sama engkau, pulang lagi. Malu. Minta pembantu, malu. Akhirnya kedua dia ketemu Nabi, minta pembantu, ternyata Nabi enggak ada, dia sampaikan ke Aisyah. Akhirnya Aisyah kasih tahu Nabi, Nabi SAW datang ke Fatimah. Ternyata Rasulullah tidak kasih pembantu. Rasulullah bilang apa? Bagaimana saya mau kasih pembantu? Budak. Sementara ahlu sufa kelaparan. Ada sahabat banyak yang kelaparan di belakang masjid. Tinggal di mulhak dengan masjid ya. Maka mending budak ini saya jual, kemudian hasilnya saya sedekahkan buat orang-orang miskin. Malah disuruh zikir. Kata Nabi, idza awaituma madja'akuma sabbihallah salatan wa salasin wahmadahu salatan wa salasin wa kabbirahu arba'an wa salasin. Kalau kalian berdua mau tidur, maka bertasbihlah 33 kali, bertahmidlah 33 kali, bertakbirlah 34 kali, fa inna dzalika khairun min khadim. Itu lebih baik daripada pembantu. Enggak dikasih pembantu. Saya bilang kalau saya di posisi Nabi, sementara Fatimah putri paling bungsu minta pembantu, saya kasih 10. Bagaimana tidak, Fatimah putri paling bungsu. Dan saudara-saudaranya semuanya meninggal. Keluarga Nabi dan Khadijah dengan 6 anak, yang tersisa cuma Nabi dengan Fatimah. Sampai Fatimah diberi gelar Ummu Abiha, ibu bapaknya sendiri. Artinya apa? Karena Fatimah ketika semua sudah meninggal, dia menempati kedudukan Khadijah. Dia yang ngurus Nabi SAW. Kalau Nabi sakit, dia jenguk Nabi SAW. Ketika Nabi dalam perang Uhud, beliau terluka. Yang ngurus bukan istri-istri Nabi, yang ngurus Fatimah radhiyallahu taala anha. Dia yang bersihkan luka di wajah Nabi SAW. Rasulullah sangat sayang kepadanya. Bukankah ketika Rasulullah di Mekah, kemudian Rasulullah SAW diganggu oleh Uqbah bin Abi Mu'aid. Rasulullah sedang sujud, maka Uqbah bin Abi Mu'aid taruh kotoran. Salal jazur, yaitu isi perut onta, usus-ususnya, kotorannya taruh di atas pundak Nabi. Nabi sujud, enggak bergeming. Maka ada yang lapor sama Fatimah. Fatimah, ayahmu digitukan. Maka Fatimah datang, Fatimah bersihkan. Antum bayangkan. Antum seorang da'i lagi dimaki hina-hina orang. Dan ketika itu Abu Jahal Cies lagi ketawa-ketawa. Terbahak-bahak sampai badan mereka semboyongan saking terbahak-bahak. Terus putri kita datang si kecil, bersihkan. Oh, itu benar-benar luar biasa. Setelah itu Fatimah sendiri masih remaja. Dia hadapin Abu Jahal Cies, dia maki mereka habis-habisan. Setelah Rasulullah habis sholat, Rasul angkat tangan. Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, binasakan Quraisy. Mereka takut. Jarang-jarang Nabi mendoakan keburukan. Biasanya Nabi mengatakan, berilah hidayah kepada mereka. Kali ini enggak. Dan Nabi, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, binasakan Quraisy. Allahumma alaika bi Abi Jahal. Ya Allah, binasakan Abu Jahal. Mereka semua dengar doa Nabi. Alaika bi Uqbah bin Abi Mu'aid. Rasulullah sebutkan 7 orang. Binasakan si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Semuanya tewas di perang Badar. Tapi siapa yang menolong Nabi ketika itu? Putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Nah, si kecil ini sekarang minta pembantu. Kira-kira kalau kita jadi Nabi kasih berapa pembantu? 20. Tapi Nabi ternyata tidak. Dia ngajarkan kepada putrinya untuk zuhud. Kata Nabi SAW, Isbiri ya Fatimah, inna khairan nisa allati nafa'at ahlaha. Sabarlah wahai Fatimah. Sungguhnya sebaik-baik wanita adalah yang bermanfaat bagi keluarganya. Yang kerja, ngurus rumah, ini semua pahala. Ini semua apa? Pahala. Maka Nabi adalah orang yang paling komitmen untuk zuhud. Karena dia tidak menganggap dunia ini sebagai sesuatu. Dia tahu destinasi dunia cuma sebentar. Karenanya ketika para ulama mengomentari hadis Nabi SAW, hadis Abu Hurairah, ma'aban Nabi SAW tu'aman qad. Ini syahahu akalahu wa in karahu tarakahu. Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Kalau dia suka dia makan, kalau enggak dia biarin aja. Tidak pernah komentar. Kata para ulama, tidak pernah mengatakan terlalu asin, tidak pernah mengatakan kurang asin.
Kata mereka, kenapa Nabi tidak pernah ngomentari makanan? Karena bukanlah pikiran dia ngurusin makanan. Kalau kita sehari berapa kali komentar makanan? Komentar mulu. Kurang banyak. Kurang asin. Kurang inilah, kurang anulah. Sampai makanan gratis pun kita komentari. Kurang ini, kurang ini. Tapi habis. Menakjubkan Nabi SAW. Kenapa tidak pernah komentar makan disebut? Karena beliau tidak pernah mikirin dunia. Sehingga apa yang ada beliau makan. Ada yang ada. Kalau enak beliau makan, nggak suka, ya udahlah. Bukan kesibukan ngurusin apa? Makanan. Kalau kita Masya Allah kuliner. Sana, sini, sana. Ya kita jauh ya. Maksudnya Nabi ketika bilang dunia, apa urusan dunia? Dunia beliau benar-benar apa? Komitmen. Masuk ila an syai' faqala la. Rasulullah SAW tidak pernah diminta sesuatu kemudian bilang enggak ada. Enggak. Rasulullah kalau ada pastikah? Kasih. Karena dunia ini enggak ada nilainya bagi dia. Dia mengatakan seandainya saya punya emas sebesar gunung Uhud, tidak lewat 3 hari kecuali sudah habis. Saya akan sedekahkan ke sana, ke sana. Illa syai'un arsuduhu lid-dain. Kecuali saya sisakan sedikit untuk bayar hutang kalau saya punya hutang. Kalau enggak saya habiskan. Itu Nabi SAW. Sampai ketika beliau meninggal apa kata Aisyah? Laqad tufiya Rasulullah SAW. Wa ma min syai'in fi baiti, wa ma fi baiti min syai'in ya'kuluhu dhu kabidin illa syatru sya'irin fi raffin li. Ketika Nabi SAW meninggal dunia tidak ada tersisa suatu apapun yang bisa dimakan oleh makhluk bernyawa. Yaitu manusia nggak bisa makan, hewan nggak bisa makan kecuali hanya sedikit gandum yang saya simpan di rakku. Itu saja. Peninggalan Nabi SAW. Nggak ada apa. Kita Masya Allah buka, ada Indomie 1 karton. Buka kulkas masih banyak ada telur omega. Jadi lapar nih. Masya Allah. Kalau tinggal buka pencet aja apa aja bisa. Masya Allah. Benar-benar zuhud karena dia tidak anggap dunia. Ya apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Ra'ainal hilal thummal hilal thummal hilal. Kami melihat hilal fi syahrain. Wa ma uqida fi buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada api dinyalakan di rumah istri-istri Nabi selama 2 bulan berturut-turut. Itu enggak ada api nyala. Kalau enggak ada api nyala berarti apa? Enggak ada teh panas. Enggak ada kopi panas. Enggak ada sayur panas, enggak ada. Enggak ada roti, enggak ada api yang nyala. Apa yang mau dimasak? Maka ditanya, "Wa ma ta'amukum ya ummah?" Apa yang kau makan ya wahai ibunda? Al-aswadani. Cuma korma dan air putih. Terkadang sebagian kaum Ansor meminjamkan ontanya atau kambingnya, kami perah susunya, kami kembalikan. 2 bulan enggak ada makan masakan yang dimasak sama sekali. Enggak rebusan, enggak gorengan. Dan Nabi bertahan sampai istrinya demikian. Oleh karenanya ketika istrinya sempat kejadian minta tambahan uang dapur, Rasulullah bilang, kita cerai, nggak bisa. Hidup sama saya harus sabar. Disebutkan, ini namanya ayatut takhir dalam surat Al-Ahzab. Ketika suatu hari Rasulullah banyak futuhat, banyak peperangan yang dapat ghanimah. Rasulullah mengatakan ghanimah tersebut didapatkan oleh sebagian sahabat, kemudian diberikan kepada istri-istri mereka, maka istri-istri Nabi melihat ada istri-istri sahabat yang dapat harta agak banyak, maka mereka sepakat minta tambahan uang dapur bahasa kita kepada Nabi. Maka Nabi pun sedih. Maka Nabi tinggal di Mashrubah, satu tempat yang sederhana. Semua rumah istrinya dia tidak datang sama sekali. Hampir sebulan. 9 istrinya dia tidak datang sama sekali. Kenapa? Ini bersepakat minta tambahan uang dapur. Sampai sahabat nangis. Antum bayangkan antum punya ustadz, istrinya 4, ustadznya tidur di masjid. Nangis nggak antum? Ada yang bilang rasain lu katanya. Sahabat nangis ketika itu. Karena mereka peduli dengan Nabi SAW, ini cerai atau tidak. Istri 9 gak ada yang datangi. Rasulullah tunggu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri minta tambahan uang dapur. Keluar dari batasan zuhud. Dia tentu tidak minta banyak-banyak, tapi untuk bisa sama Nabi punya standar tinggi.
Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, ya an-nabi ya ayuhan nabi kulli azwajika in kuntunna turidun hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Katakanlah Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kalau kalian ingin kehidupan dunia dan perhiasannya, kemarilah saya kasih. Setelah itu kita cerai baik-baik. Wa in kuntunna turidun Allah wa rasulahu wad darul akhirah fa inna Allah adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Tapi kalau kalian ingin akhirat, ingin surga, maka Allah siapkan ganjaran yang besar bagi orang baik di antara kalian. Semua bilang kami ingin bersama engkau wahai Rasulullah. Aisyah datang, kata Rasulullah, pilih mana? Kata Aisyah, tentu pilih engkau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tunggu dulu, musyawarah sama bapak ibumu. Enggak perlu ya Rasulullah. Enggak ada musyawarah. Saya pilih engkau. Subhanallah. Akhirnya mereka jadi semakin mulia karena untuk hidup bersama Nabi harus zuhud. Zuhud. Makanya ikhwan kita ya mungkin tidak bisa zuhud seperti Nabi. Tapi kalau ada api tidak nyala di rumah, 1 bulan sabar. Penting ada. Maksudnya, subhanallah, lihat Rasulullah. Sederhana, miskin. Dan Nabi berdoa, Allahumma rzuq ala Muhammadin kutan. Allahumma ja'al ala rizqu ali Muhammadin kutan. Ya Allah, jadikanlah rizki keluarga Muhammad kutan. Kutan itu kafafan, sekedarnya. Saya sampai sekarang belum berani doa dengan doa itu. Belum berani saya. Demi Allah, saya belum berani. Entah saya kuat, entah istri saya kuat, anak saya kuat, saya belum tuh kuat. Saya cuma minta kebahagiaan. Tapi minta, ya Allah, jadikanlah rizki keluarga kami pas-pasan. Berat. Itu doa Nabi. Tidak berlebihan, tidak kekurangan, pas-pasan. Makanya Nabi hidup sangat sederhana. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia tahu dunia hanyalah sebentar?